Ada di laki-laki otak sejak kecil ada 2 program yang tidak ada pada perempuan. Apa itu? Sport and games. Itu ada pada laki-laki siapapun. Ya, anak ibu yang laki-laki senang olahraga nggak bu? Anak ibu laki-laki senang main nggak bu? Itulah laki-laki. Tergantung zamannya. Dulu adik saya yang laki-laki dia nggak main gadget, kenapa? Zamannya main sepeda, main gundu, main layangan. Ibu saya marah juga bu, bukan masalah gadgetnya. Ibu saya marah sama adik saya main gundu karena sampai isak. Artinya yang dimarahin apa sebetulnya? Waktunya kan? Saya juga dulu main congklak dimarahin. Kenapa? Karena udah maghrib. Oke? Jadi sebetulnya bukan masalah eranya yang kita marah, tetapi pengendalian waktunya. Dan itu sebetulnya nggak perlu marah kalau ya kita pakai tadi teknik-teknik tadi. Ya. Termasuk tadi ya bu, termasuk Bu Bona. Kalau kita mau disiplinkan anak, ajarkan dulu apa peraturannya. Karena anak banyak, ibu harus catat. Udah ngomong sama anak ini apa ya? Ingat, anak laki tidak suka dinasehati secara global. Otak laki-laki malu ya dinasehati di depan orang walaupun saudara kandungnya. Maka kalau kita mau tegur anak laki-laki atau menasehati anak laki-laki, dia one on one. Dan ingat, jangan lihat matanya gitu. Ini banyak banget tips kita ya hari ini, insya Allah bisa dipakai ya. Maka ibu, karena anak saya banyak, supaya saya nasihati anak laki saya selalu pakai tanggal kelahirannya setiap bulan. Mas Lanang lahir 18 Juni, maka setiap bulan tanggal 18 saya jemput Mas Lanang dari sekolahnya, ajak makan, karena anak laki ya, ajak makan, di situ saya kasih nasihat. Dan tidak setiap hari, sebulan sekali aja bu. Anak-anak jengah kalau ibu kasih peraturan setiap hari. Udah dilakukan salah lagi. Itu dia malas bu. Ya. Prio lahir 22 Juni, maka setiap bulan tanggal 22 itu hari khusus Prio. Ya. Kakung tanggal 10 Desember, maka setiap bulan setiap tanggal 10. Jalar yang kasihan, dia lahir 31 Agustus. Tiap bulan nggak ada 31-nya. Maka saya majuin dia kalau nggak ada 31 dia 30. Ya. Ragil dia 1 Februari, jadi setiap tanggal 1. Cuman anak perempuan kalau kita nasihati nggak perlu sambil makan. Anak perempuan senang lagi jalan-jalan, beli bando lah, beli baju kan gitu. Tapi ingat, kalau sudah anak perempuannya kelas 6 SD, siapa 6 SD anak perempuannya bu? Ada yang 6 SD perempuan? Sudah mens belum? Kalau dia sudah mens, hati-hati bicara sama anak perempuan. Pantang nasihati anak perempuan kalau dia mau menstruasi. Dia nggak dengar dan dia marah. Ibu kalau mau nasihati anak perempuan atau beri masukan anak perempuan yang sudah akil balik dan sudah menstruasi itu harus di masa suburnya. Nah ini dia. Gimana Bu Aisyah? Ini ya tambahan lagi kalau punya anak perempuan yang sudah akil balik. Ibu harus punya catatan menstruasi dia. Apa yang ditulis, lingkari hari pertama saja bu. Misalnya Januari, hari pertama mens dia tanggal 1 Januari, udah tanggal 1-nya aja ibu lingkarin. Mens berikutnya 28 Januari, tanggal 28-nya ibu lingkari. Berarti kurang lebih siklusnya ibu hitung antara 1 sampai 28, oh 28 hari. Kemungkinan besar dia mens 28 hari setelah tanggal 28 Januari itu. Masa subur di mana Bu Aisyah? Masa subur itu di pertengahan siklus 28 hari tadi. Berarti berapa? 28 dibagi 2 kalau pertengahannya? 14, berarti hari ke-14 dari dia mens. Itu waktu yang paling gampang nasehati anak perempuan yang sudah akil balik. Bu Aisyah masa cuma 1 hari? Enggak sih Bu. Bisa 3 hari sebelumnya dan 3 hari sesudahnya. Berarti ada 1 minggu kesempatan kita nasihati anak perempuan yang sudah akil balik. Artinya apa? Ya kira-kira dia mens hari ke-10 sudah bisa dinasihati. Pantang juga ibu nasihati anak perempuan atau kasih masukan hari pertama mens sampai hari ketiga bu. Apalagi masih SD dan masih SMP. Kenapa? Dia baru merasakan gelombang estrogen progesteron, jadi dia belum terbiasa. Ya. Nanti kalau dia mahasiswi, dia sudah terbiasa, tidak lagi segalak waktu dia SD atau SMP. Ibu yang anak perempuan SD mana tadi angkat tangan? Yang sudah mens? Ah, sabar sampai dia mahasiswi ya. Paham ya Bu? Jadi gitu ya sayang ya. Ya, jadi tetap pakai Ali Imran 159. Tarik nafas, istighfar, minta lembut. Apalagi ini anak sambung. Anak sambung itu ada sedikit di dalam bawah sadar kita, ada rasa yang
yang sebetulnya membedakan sebetulnya. Itu ada, Bu. Tapi dengan ibu menjaga anak sambungnya suami, niatkan untuk ibadah, insya Allah itu luar biasa, ya. Dan ingat, anak sambung ibu kan laki-laki, dia tetap jagain ibu, ya. Makanya mengapa, siapa yang punya anak laki, Bu? Ya, itu dekat sama ibu nggak, Bu? Karena bawah sadarnya laki-laki, dia selalu ingin jaga ibunya. Anak laki-laki nggak mau jagain bapaknya, ngapain? Karena menurut anak laki, bapaknya juga punya hipotalamus yang lebar, kan? Nah, bapak karena lihat anak lakinya sudah jagain ibunya, maka dia jagain anak perempuannya. Itu dia bersilang seperti itu, ya. Baik.